Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Inilah cara belajar agama agar tidak salah jalan. Makanya kita harus betul-betul jeli dalam belajar agama. Karena apa? Salah memilih guru bisa fatal akibatnya. Bahwa menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah sejak dari ayunan hingga liang lahat. Demikian pesan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Dalam hadis lain diterangkan, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Keutamaan penuntut ilmu, thalabul ilm, ini juga mendapat ganjaran mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi pencari ilmu, karena senang dengan apa yang dilakukannya. Pertanyaannya, bagaimana jika menuntut ilmu tanpa guru? Di zaman daring, dalam jaringan, saat ini banyak kita temui orang-orang belajar sendiri tanpa guru. Bahkan baru sedikit membaca buku dan belajar lewat YouTube, sudah berani berbicara di depan publik, menjelaskan tentang hukum yang sesuai pemahamannya, bukan dari pemahaman ilmu yang dipelajarinya dari guru-gurunya atau sanad. Sering kita dengar ungkapan barang siapa yang belajar tanpa guru maka setan adalah gurunya. Kalimat ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab tasawuf dan thariqah. Ini disebabkan karena ilmu syariat seperti ilmu fikih, tauhid, ilmu tasawuf dan tarekat adalah ilmu yang mengajarkan cara-cara dan kaidah-kaidah seorang hamba berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini diungkapkan oleh ulama tasawuf Imam Abu Yazid Al-Bustami yang wafat 874 Hijriah. Masehi. Malam yakullahu ustadun fa imamuhu syaitonu. Barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka imamnya adalah setan. Sementara redaksi lain ditemukan dalam tafsir Ruhul Bayan, karya Ismail Haqqi Al-Hanafi yang wafat 1715 Masehi. Malam yakullahu syekhun fa syekhu syaitan. Barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah setan. Dengan demikian, seseorang tidak bisa mengamalkan ajaran-ajaran tasawuf atau tarekat bila tanpa bimbingan guru atau mursyid. Jika tidak, maka ia akan tersesat dan kehilangan arah. Ulama tarekat Syadziliyah Syekh Ali bin Wafa yang wafat 1405 Masehi mengatakan bahwa siapapun yang menginginkan kesempurnaan tanpa melalui guru dan pembimbing, maka ia telah salah menempuh jalan. Ulama hadis Syekh Abdurrahman bin Yazid bin Jabir yang wafat 770 Masehi berkata, la yu'khadul ilmu illa ammang syuhidalahu bitulabil ilmi. Ilmu tidak diambil kecuali dari orang yang disaksikan bahwa ia mencari ilmu, bukan dari orang-orang yang tidak diketahui pernah mencari ilmu. Seseorang yang ingin mempelajari ilmu dunia, maka kebutuhan untuk belajar dengan seorang guru hukumnya relatif, tergantung pada subjek pengetahuan yang dipelajari. Untuk ilmu-ilmu non-syariat, misalnya pendidikan modern hari ini, telah menyusun sistem pendidikannya dengan tujuan peserta didik memiliki kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap, dan kompetensi keterampilan. Karena itu mereka diharuskan untuk bersekolah atau mengikuti pelatihan yang di dalamnya terdapat guru dan pelatih hingga ia dinyatakan lulus dan kompeten.
Jika tidak, maka keilmuannya dalam konteks ini akan diragukan dan dipertanyakan. Meski demikian, terkait ilmu-ilmu non-syariat, ilmu-ilmu duniawi, seseorang boleh mempelajarinya tanpa guru selama ilmu itu bukanlah ilmu yang membutuhkan keahlian khusus, tidak berdampak langsung pada keselamatan jiwa manusia, dan mengharuskan adanya guru atau pembimbing. Misalnya memasak, bertani, programming, dan sebagainya. Ilmu-ilmu di bidang ini jika dipelajari secara otodidak, hal itu tidaklah bermasalah. Namun jika ilmu-ilmu duniawi itu membutuhkan keahlian khusus dan mengharuskan bimbingan guru ahlinya karena terkait langsung dengan kemaslahatan umat manusia, maka ilmu itu tidak boleh dipelajari secara otodidak. Misalnya kedokteran, farmasi, kebidanan, perawat, nuklir, dirgantara. Ilmu-ilmu ini jika dipelajari tanpa bimbingan dan pengawasan ahlinya, maka akan dapat berbahaya bagi keselamatan manusia. Kesimpulannya, ilmu syariat tidak bisa dipelajari secara otodidak atau dengan guru yang salah. Sebab jika hal itu terjadi, maka ia akan terjebak pada penyimpangan tentang makna dan tujuan agama. Namun jika seorang pernah belajar ilmu agama, ulumul Quran, nahwu, shoroh, fikih, dan lainnya secara mendalam dengan seorang guru kompeten, kemudian ia ingin mengulangi untuk mempelajarinya, maka ia boleh mempelajarinya sendiri dengan maksud mendalaminya. Lalu bagaimana cara kita belajar agama agar tidak salah jalan? Jawabannya sederhana, belajarlah agama Islam sesuai ahlu sunnah yang benar dan ambillah ilmu dari guru yang bersanad dan bermadhab. Madhab bermakna sebagai jalan, memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah SAW. Jika Anda sakit, apakah Anda membuka buku kedokteran dan mengobati sendiri, atau Anda berkonsultasi ke ahlinya, yaitu dokter? Jika ke dukun, niscaya akan menjelekkan dokter. Tentunya yang benar adalah konsultasi dengan dokter yang terbukti kepiawiannya, prakteknya, mendapatkan izin dari ID dan gelar dari universitas. Begitu pula dengan belajar agama, kenapa harus mempunyai guru yang bersanad dan bermadhab? Karena sudah jelas tertulis dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43 dan surah Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Inilah dalil bermadhab dan alasan kenapa berguru kepada ulama yang sanad keilmuannya tersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan hidayahnya agar kita dibimbing di jalan yang lurus. Amin. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.